Halo sahabat bahasa Inggris semuanya, welcome back to our YouTube channel The Tutor Oscar. And I hope all of you there and to be happy and fun to watching our video. And don't forget to give the good response to our video in order to we can continue our video in the next video. And give your advice if you have the advice and suggestion if you have the suggestion in order to we can make this video to be interesting. Baik, sahabat bahasa Inggrisnya, saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube The Tutor Oscar gitu. Kita langsung saja di pertemuan sebelumnya kita udah membahas yang namanya simple present tense secara merinci secara dari ciri-cirinya dari awal sampai pola kalimatnya dan lain sebagainya gitu. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan simple present tense. Biasanya soal ini akan kita temui di ketika kita mengikuti ujian, baik itu berupa TOEFL maupun ujian-ujian yang lainnya gitu. Baik, kita langsung saja ya. Atau untuk kalian yang masih SMP, SMA, maupun kuliah, kalian juga akan menemui soal-soal seperti ini. Maupun untuk tes TOEFL, salah satunya soal seperti ini juga akan kalian temukan gitu. Baik, kita langsung saja. Number one, she blah 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 every morning. Baik, salah satu trik kita untuk menjawab soal, kita harus mengidentifikasi dulu. Dia menggunakan subjek apa, terus setelah subjeknya titik. Kalau dia ada titik-titik, berarti di sanalah kita mencari jawabannya. Terus setelah itu apa yang diikuti oleh hal tersebut gitu. Baik, kalau untuk di sini she blah 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 every morning. Subjek every morning, subjek kalau she adalah subjek atau pronoun, every morning adalah adverb of time gitu. Jadi kita lihat jawabannya. Jawabannya ada run ya, semuanya hampir semuanya run kecuali is adalah to be. Run di sini merupakan verb kata kerja, jadi kita mencari yang lebih tepat gitu. Run adalah kata kerja pertama, running ini ditambah imbuhan ing, runs ini verb one plus s gitu. Jadi kalau kita lihat berdasarkan yang namanya pola kalimat yang kita ketahui di penjelasan sebelumnya, kalau untuk subjek yang singular atau orang ketiga tunggal, di sini kan subjeknya she. Berarti dia diikuti oleh kata kerja. Ini kan polanya adalah verbal sentence. Kata kerjanya verb one plus s atau is gitu. Jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah she gitu, runs. Jadi she runs every morning gitu. Kalau cuman run ini nggak tepat sekali gitu karena subjeknya adalah she gitu. Kalau running juga nggak tepat, jauh. Kalau to be is kalimatnya jadi rancu kalau kita buat she is every morning. Apa maksudnya? Jadi jauh sekali. Kalau she runs every morning, jadi dia berlari setiap pagi gitu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal number 2. Nomor 2. Di sini dia menggunakan subjek he ya. Jadi kita identifikasi dulu kalau untuk menjawab soal. He blah 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 handsome boy every day. Jadi di sini he, setelah he ini kan pronoun, diikuti titik-titik. Setelah itu ada handsome, kata handsome. Handsome ini adalah adjektif ya. Berarti kalau adjektif berarti dia non verb gitu. Berarti sudah bisa kita tebak ini merupakan kalimatnya adalah nominal sentence gitu. Jadi kalau di nominal sentence subject plus to be plus non verb gitu. Yang di sini menunjukkan to be atau auxiliary, kalau place enggak ya. Kalau do iya, tapi berlaku untuk di kalimat verbal gitu. Begitu juga does. Jadi is inilah yang tepat. Karena subjeknya juga singular atau uh, orangnya single, orang ketiga tunggal gitu, he. Jadi to be yang digunakan adalah is. Jawaban yang tepat adalah B gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan number 3. Number 3. We swim in the pool bla bla bla. Jadi kita berenang di
kolam bla bla bla. Jadi di sini jenis kalimatnya adalah verbal ya, verbal sentence. Kita disuruh untuk mencari yang namanya adverb of time-nya atau keterangan waktunya gitu. Ingat, kalau di kalimat verbal, kalimat simple present tense, dia pasti selalu menggunakan kalau every gitu. Karena ini merupakan kebiasaan atau fakta umum gitu. Jadi yang di sini udah jelas ya, udah tampak sekali bahwa yang tepat itu adalah be gitu. Kalau yesterday itu kemarin, artinya kemarin nggak mungkin ya, karena ini bukan pola kalimat past tense. Tomorrow juga enggak, karena itu artinya besok. Tonight juga enggak gitu. Nanti kalau tomorrow dan tonight lebih digunakan di future time. Kalau yesterday lebih di past tense. Jadi yang tepat itu adalah every week gitu, setiap minggu. Baik, selanjutnya number 4 ya. Number 4. Di sini Indra and Rafki bla 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 English every day. Jadi Indra dan Rafki ini sebagai subjeknya, kata gantinya dia menggunakan nama orang, bla bla bla. Jadi kita bla 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 English every day. Jadi kita cari yang titik-titiknya. Dari jawabannya semuanya kata kerja atau verb ya. Jadi tinggal kita cocokkan saja. Berarti jenis kalimatnya adalah verbal sentence gitu. Kita lihat yang lebih cocok itu kalau A speaks, dia pakai S. Apakah cocok? Sedangkan subjeknya di sini Indra and Rafki, berarti lebih dari satu. Kalau S itu hanya digunakan untuk subjek yang singular atau satu orang. Jadi nggak cocok ya. Kalau learns ini kata kerja kedua atau kata kerja verb to gitu. Kalau studies ini yang ditambah is. Kalau tambah is sama saja gitu. Subjek yang berakhir, yang subjeknya adalah she, he, it atau singular atau orang tunggal gitu. Sedangkan subjek di sini Indra and Rafki gitu. Jadi jawabannya tepat adalah D ya. Speak. Jadi dia nggak ditambah s atau is verb one-nya. Dia langsung aja. Jadi Indra and Rafki speak English every day. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal number 5 ya. Soal number 5 ini Uska and Hamizan bla 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 smart boy. Uska and Hamizan dia juga menggunakan subjek yang plural atau lebih dari satu orang. Sedangkan di sini dibuat titik-titik sebelum smart. Smart ini adalah adjective atau kata sifat. Jadi kalau kata sifat dia non verb ya, berarti jenis kalimatnya udah bisa kita tebak ini adalah nominal sentence. Kalau di nominal sentence di simple present dia pasti ditambah to be. Kalau untuk kalimat positifnya gitu. Sedangkan yang menunjukkan to be yang present tense di sini adalah are. Yang kalimat nominal untuk present tense adalah are dan is gitu. Berarti B dan C, jawab antara B dan C. Do not dan every ini udah pasti kita corek gitu. Kalau are is ini untuk orang singular atau orang cuma satu, sedangkan di kalimat orangnya lebih dari satu ya. Uska and Hamizan gitu. Jadi Uska dan Hamizan. Jadi jawabannya tepat adalah are, karena are ini untuk kata bantu atau to be orang yang lebih dari satu gitu. Baik, selanjutnya kita lihat contoh soal number 6 ya, nomor 6. Di nomor 6 ini kita bisa lihat bahwa Nopenda ini sebagai subjeknya, Nopenda bla bla tall boy. Berarti di sini ada kata tall. Tall ini merupakan adjektif ya, kata sifat gitu. Berarti ini jenisnya adalah nominal sentence gitu, kalimat nominal. Kalau kalimat nominal setelah subjek diikuti yang namanya to be, setelah to be diikuti oleh non verb gitu. Kita lihat jawabannya ada A, am not. Apakah Nopenda? Nopenda ini kan ibaratnya he ya, dia laki-laki. Apakah jawaban A, am not, B ya, B does not,
C am, D is not gitu. Jadi kalau am itu kan digunakan untuk yang subjeknya I ya, sedangkan Nopenda ini ibaratnya he atau dia laki-laki. Kalau does not ini, does ini kan dia digunakan untuk yang namanya kalau dia kalimat verbal gitu Kak. Sedangkan kalimat di atas adalah kalimat nominal. Kalau am sama aja, dia menggunakan kata bantu atau to be is not gitu. Jadi jawabannya sang tepat ya, bisa dikatakan D gitu, karena Nopenda adalah ibaratnya he. Jadi Nopenda is not tall boy. Jadi Nopenda tidak tinggi gitu. Itu jawabannya. Jadi jawabannya tepat adalah D gitu. D ya. Oke, kita lihat soal number 7 gitu. Di soal nomor 7 itu dia menggunakan subjek he and I ya. He and I bla 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 together every Sunday. Jadi dia dan saya bla 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 bersama setiap Sunday gitu, setiap hari Minggu gitu. Jadi pilihannya di sini ada A does not swim, B do not swim, C do not swims, D swims. Jadi pola kalimatnya kalau dilihat dari jawaban dan juga soalnya ini adalah verbal sentence gitu, kalimat verbal. Jadi yang tepat di sini adalah he and I bla bla bla, karena he and I ini ibaratkan we berarti orangnya plural ya, lebih dari satu gitu. Jadi kalau yang plural itu ingat di kalimat simple present tense untuk kalimatnya, kalau untuk kalimat positifnya nggak perlu ditambah s setelah di kata kerjanya ya, nggak perlu ditambah s atau is. Sedangkan di jawaban di kata kerjanya ditambah s atau is gitu. Jadi di ini udah pasti salah ya. Kita lihat untuk pilihan C-nya. Kalau kita lihat di pilihan E ya, A. Di pilihan E-nya does not swim. Ingat, does ini kata bantu yang digunakan untuk kalimat verbal negatif dan interrogatif yang subjeknya adalah she, he, it gitu. Sedangkan di sini subjeknya itu he and I, berarti ada dua orang gitu, berarti dia orangnya lebih dari satu gitu. Jadi does not swim ini nggak cocok juga. Kalau untuk kalimat B ya, kalau B do not swim, ini malah yang lebih cocok ya, karena do ini digunakan untuk yang subjek plural atau orang lebih dari satu, tambah not swim, nggak perlu ditambah s gitu. Kalau do not swims ini salah juga gitu, sangat salah sekali, karena swims tambah s. Ingat, kalau subjek yang plural nggak perlu ditambah s, dan kalimat negatif maupun interrogatif nggak perlu ditambah s gitu. Jadi yang tepat adalah B, he and I do not swim together every Sunday gitu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal number 8, soal yang ke-8 atau soal terakhir ya. Di sini does he bla 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 bakso every weekend gitu. Jadi pola kalimatnya adalah kalimat interrogatif, kalimat tanya. Dia dalam bentuk kalimat dari pilihan-pilihan, jawabannya adalah kata kerja ya, berarti verbal ya. Ini merupakan kalimat verbal. Does ini kata bantu dari he ya. Does he, berarti setelah does he kita lihat bla 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 bakso. Ini ada pilihannya eat semua, eat ya, kata berarti makan ya. Ingat pola kalimat interrogatif untuk subjek she, he, it itu interrogatif auxiliary does. Di sini ada does plus subjek, di sini subjeknya he plus verb one ya. Ingat verb one, kata kerja pertama tanpa ditambah s atau is lagi, karena s atau is hanya berlaku di kalimat negatif dan interrogatif. S dan is hanya berlaku di kalimat positif saja gitu. Jadi does he berarti verb one yang tanpa ada
tambahan. Kalau A and C udah pasti salah. D ini adalah eaten. Eaten adalah verb 3. Jadi eat inilah yang verb 1. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Does he eat bakso every weekend? Jadi itulah jawaban yang tepat gitu. Baik sahabat bahasa Inggris semuanya, I think that all our explanation about the exercise in the simple present tense. I hope all of you can comprehend this well. Jadi saya sangat berharap sekali kalian bisa memahami dan juga mengetahui trik untuk menjawab soal yang berkaitan dengan simple present tense. Soal ini berlaku tidak hanya untuk di soal biasa kan, tetapi juga bisa timbul di yang namanya tes TOEFL gitu. Jadi sekali lagi saya harap jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa bertanya mengisi kolom komentar di bawah agar saya bisa mengetahuinya dan saya bisa mencoba untuk menjawabnya dengan baik gitu. Dan jika kalian membutuhkan PowerPoint ini, kalian juga bisa DM IG @oktaluskaputra gitu. Dan terima kasih untuk kalian yang udah setia menonton video kami, dan tunggu video-video dan juga penjelasan tentang tenses di video selanjutnya gitu. And thank you for your attention and see you in the next video.